Oke, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 3.4.6 configure VLANs and trunking physical mode ya ini ya. Oke. Nah, di sini kita baca dulu background skenario-nya. Modern switch use virtual local area network to improve network performance by separating large layer 2 broadcast domain into small ones. Jadi switch modern menggunakan VLAN ya untuk meningkatkan performa jaringan dengan cara membagi broadcast layer 2 yang besar menjadi lebih kecil. VLANs can also be used as a security measure by controlling which host can communicate. VLAN juga bisa digunakan sebagai keamanan ya, dengan cara mengkontrol host mana saja yang bisa berkomunikasi, begitu. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi VLAN ya di physical mode. Nah, ini in this packet tracer physical mode activity di paket tracer aktivitas paket tracer ini ya, you will create VLANs on both switches in the topology. Kamu akan membuat VLAN di kedua switch di topologi ini ya, seperti itu. Assign VLANs to switch access port ya, menambahkan VLAN untuk switch yang untuk akses port ya, dan verify that VLANs are working as expected, dan memverifikasi kalau VLAN-nya itu bekerja sesuai ekspektasi. You will then create a VLAN trunk between the two switches to allow hosts in the same VLAN to communicate through the trunk. Nah, kamu juga akan membuat VLAN trunk ya, VLAN trunking lah ya, di antara dua switch untuk memperbolehkan host di VLAN yang sama untuk berkomunikasi melalui trunk, nah, lewat trunk nah itu. Langsung saja kita nomor satu, build the network and configure device setting ya. Setup topologi ya. Kita setup dulu ya topologinya sesuai topologi ini. Ini switch 1 kita taruh di rak. Taruh di rak, switch 2 juga taruh di rak. Lalu PCA, ini PCA ya, PCA taruh di PCA yang belakang kanan ya. Yang belah kiri PCA, ini PCB taruh ini. Untuk kita hubungkan sesuai di topologi. Oh, ini nggak ada ini ya, klik and drag buat switch. Bukan menggunakan kabel copper apa copper strike through, kabel strike, kabel UTP strike, kabel twisted pair pelan, nah itu ya. Switch 1 ke switch 2 menggunakan fase ethernet 1. Fase ethernet 1 ke switch 2 fase ethernet 01. Nah ini kan gini. Oke. Lalu switch 1 ke PCA. Switch 1 ke PCA dari switch 1 ini pakai fase ethernet 06 ke PCA. Switch 2 fase ethernet 06 juga. Oh, enggak, 18 ke PCB. Lalu jangan lupa kabel konsolnya ya untuk mengkonfigurasi.
Kita pindahkan dulu nih biar enak. Ini ya kabel konsolnya, kabel konsol dari switch 1 ke PCA, switch 1 ke PCA. Switch 2 ke PCB. Nah, langsung kita ke step 2 ya. Configure basic setting for each switch. Kita ke PCA dulu. Habis ini PCB. Oke, dihidupkan dulu ya. Hidupkan. Kita terminal. Oke. Ya, kita assign a device name to each switch. Kita buat hostname dulu. Hostname switch 1 ini ya. Enter. Lalu kita tambahkan assign Cisco as a privilege encrypted password. Secret flash. Bentar ya. Itu password untuk masuk ke mode privilege, tapi yang dienkripsi passwordnya. Tambahkan Cisco as a console password. Hanya ke login. Kita ke ini mana? Ke line console ya. Lalu kita masukkan password, tambahkan password. Password Cisco. Enter. Login. CTY juga. Line CTY 0 sampai 4. CTY 0 sampai 4 ya. Nah, lalu password Cisco. Suruh buat user kayaknya perlu. Set. Encrypt the plain text password. Kita enkripsi password yang masih plain ya, masih password datar ya yang dienkripsi. Caranya itu service password encryption. Service password encryption. Kalau kita buat banner, create banner ya, buat banner LOTD. Biar cepet banner aja gitu lah ya. Konfigurasi IP address switch 1 VLAN service VLAN 1 ya. IP address 192.168.1.11 Bentar. VLAN 1 kan IP address 192.168.1.11 bener ini apa yang salah? Oh nggak nambah ya? Coba cek result coba. Switch nambah nggak ini switch ini? 1 kan? Pas internet saya VLAN. Mana VLAN satunya? Satu VLAN. Nanti aja lah nanti dulu. Punya VLAN yang satu kita tambahkan dulu ini.
Oke, udah ya, tambahin up ya. No shutdown. Kita up, di up dulu. The villain satu address is not great. Oke, tadi villain satu dan satu emang nggak dinilai ya di sini ya, karena nanti nggak kepake di sini. Gitu, nggak akan di aktivitas ini nggak kepake lah pokoknya nanti villain satu. Nggak pakai villain satu gitu, nggak, makanya waktu nambahin IP address ini nggak di grade. Shut down all interface that will not be used. Shut down interface that will not be used. Interface range, ini ada berapa sih ini? Ada berapa sih interface? 24 ya? Ya 24. Kita matikan yang nggak pakai. Interface range internet 0/2 sampai 5 ya. Koma nggak sih kalau 0/2 sampai 5, terus dari 0/7 sampai di 18. Bukan yang untuk yang switch 1 ya. Untuk switch 1 07 sampai 24 sampai selesai gitu. Mantap. Tik, koma. Nah, 0/7 sampai 24. Sampai 24 ya. Habis. Enter. Kalau kita matikan yang pakai ya. Shutdown. Gitu. Set the clock on each switch. Salah set clock nih saya lupa soalnya kemarin. Set jam di switch ini saya lupa gimana caranya. How to set clock in nama itu skip dulu lah. Set clock. Save running config. Itu dulu ini gimana ya? Ngeset jam di switch. Clock time zone. Oh gitu. Coba. Lama ya. Oh, lantas lama nih nggak ada internet ya. Terus ini. Bentar. Saya pakai HP. Saya cari pakai HP aja lah.
How to set clock. Clock set. Tapi formatnya gimana formatnya? Clock set. Lalu ini apa? Enter. Nggak ada clock satu. Pakai do apa? Pakai do. Oke, pakai do ya. Jendela nggak di skip. Clock satu jendela nggak satu clock. Ini nggak dinilai di sini ya ngeset eh, jam nggak dinilai jadi ya. Kita langsung aja save running config adalah do copy enter. Nah, sekarang kita ke PC ke switch 2 ya. Terus sebenarnya kita ubah menjadi switch 2 enter. Oke, kita enable shift bit flash align console non password Cisco password Cisco enter. Service bannernya ke ini nggak ya? Banner ke checklist. Ini switch 2 banner untuk banner mana kayak switch 2 nggak ada switch 2 nggak di banner ya. Kita lanjut encrypt apa justru terus sampai ini IP service 91 IP address 1,2,1,12 25 25 25 nol enter.
Terus kita matikan ya port yang nggak terpakai. Interface range pas Ethernet 0/2 sampai 17, lalu 0/17 19 sampai 24. Bentar. Nah, ini dimatikan ya. Down. Copy, terus copy run config startup config. Lanjut ke step 3 sekarang, konfigurasi IP divisi ya. Konfigurasi IP divisi ini tentang PCB 192.168.10.3. Gateway-nya 192.10.1. 10.4 PCB ya, 4. Nah, ini. Oke. Sekarang ke PCA. PCA juga diubah IP-nya. Jadi kita tambahkan IP, berubah. 10.3. Untuk step 4, tes connectivity. Can PCA ping PCB. Bisakah PCA ngeping PCB? Coba ya. Ping 10.168.10.4 tadi ya. 4. Bentar. Bisa ya, ngeping bisa ya, ngeping. Karena eh, masih di dalam VLAN 1 ya. Masih di dalam VLAN 1, terus satu jaringan juga ya. Sekarang bisakah PCA ngeping ngeping switch 1? Bisa sih. Titik 1. Tapi nggak satu jaringan ya. Coba. Ini 11. Enter. Nah, nggak bisa karena nggak satu jaringan ya. Nggak satu jaringan, makanya nggak bisa. Terus scan switch 1 ping switch 2. Bisakah switch ping switch? Ini kan switch 1, ngeping switch 2. 192.168.10.4. Titik 1.12. Bisa nggak? Bener kan IP-nya. Nggak salah kan? 1.12. Nggak bisa ya. Switch 1 nggak bisa ngeping switch 2. Kita lanjut ke part 2. Create VLAN and assign switch port. Nah, kita buat VLAN ya. Kalau kita show VLAN, nanti terlihat VLAN-VLAN-nya ya. Baru di sini ada VLAN 1, VLAN 1002, 1003, 1004, 1005.
Nah, kita akan buat VLAN. Nah, di entry ini VLAN, yang di paling kiri ini VLAN, ini nama dari VLAN-nya gitu kan. VLAN 1 ini namanya default gitu. Ini status VLAN-nya aktif. Ini portnya nih. Lalu ini ada port yang masuk ke VLAN 1 ya. Kita buat VLAN 10. Kita beri nama operation operations. Lalu kita buat VLAN 20. Kita beri nama parking lot. Bentar, kita buat lagi VLAN 99. Kita beri nama manajemen. Bentar, buat lagi VLAN 1000. Namanya native. Kita buat juga ya VLAN untuk sys 2. VLAN 10. VLAN 20. Untuk VLAN 99. VLAN 1000. Kalau kita lihat ya, eh, kalau kita lihat menggunakan show VLAN, nah ini sudah ada VLAN baru di sini ya, 10, VLAN 20, VLAN 9, VLAN 1000. Namanya namanya di sini VLAN 10 operation, VLAN 20 parking lot, VLAN 9 manajemen, VLAN 1000 native, nah begitu. Apa ini? Lanjut ke step 2 ini. Assign VLANs to the correct switch interface. Tata interface 06, 0/6. Interface fast Ethernet ya. Fast Ethernet 0/6. Kita ini akan memindah interface ini ke VLAN 10 ya. Akses VLAN 10 ya. Jadi interface ini nanti akan mengakses VLAN 10. Di switch port kita ubah dulu jadi mode akses. Terus switch port. Nah, akses mana nih? Akses ke VLAN 10. Enter. Lalu kita ke interface VLAN 1, no IP address. Lalu kita ke interface VLAN 99 ya. Nah, di sini kita tambahkan IP address-nya. IP address 192.168.1.11. Enter. Exit. Show VLAN brief. Sekarang kita lihat di sini pas Ethernet 06 sudah pindah ya ke VLAN 10. Status VLAN 99-nya status VLAN 99-nya dan manajemen ini aktif. Sekarang kita ubah juga untuk PCB ya.
Kita ke interface VLAN 1 dulu, kita hapus dulu IP-nya, lalu kita ke VLAN 99, nanti dulu ya, kita ke kita interface yang terhubung ke PCB aja ya. Pas internet 0/18, enter IP address apa ya, IP address switch port mode akses ya, kita ubah mode akses dulu, lalu switch port nah akses VLAN 10, lalu di VLAN 99 kita berikan IP titik 1.12. Nah, sekarang kita coba kita ngeping ya, ping titik 3. Dari mana? Dari switch ini ya? Bukan dari switch, dari PC. Kita coba dari PC B, PC A. Itu titik 3, enter. Nah, sekarang nggak bisa ngeping PC A ke PC B, nggak tersalah, saya terhubung ya sekarang ya. Kenapa gitu? Karena ya di VLAN-nya nggak ada IP gitu, nggak ada IP. VLAN-nya sama, tapi di VLAN-nya itu nggak ada IP gitu loh. Di VLAN dan yang di switch nggak ada IP. Kalau tadi kan sebelumnya itu bisa karena di VLAN 1. Semuanya ada di VLAN 1. Nah, dan VLAN 1 itu punya IP, jadi bisa untuk nge-ping. Dan sekarang kalau kita cek switch, apakah switch-nya bisa saling terhubung? Nah, kita lihat ping 1.11 ya. Bentar. Harusnya bisa sih, harusnya. Oh, sama aja ya. Sama aja ternyata. Saya kira bisa karena udah coba sih. Do show VLAN gitu. Kita lihat. Bukan. Eh, do show IP interface brief. Oh, saya kurang tahu kenapa. Intinya jadi PC switch 1 dan switch 2 tetap tetap aja nggak bisa nge-ping ya. Kita ke part 3 sekarang, maintain VLAN port assignment and VLAN database. Jadi di part 3 ini you will change port VLAN assignment and remove VLANs from the VLAN database. Jadi kita akan mengganti port VLAN dan menghapus VLAN dari VLAN database ya. Kita ke switch 1 ya. Ini interface range pas Ethernet 0 sampai 24. Perlu dihidupin ya ini. Switch port mode akses ya. Lalu switch port akses VLAN 99. Sip.
nggak perlu di shutdown nih. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, jadi fase draft 11 sampai 24 sekarang udah pindah ke VLAN manajemen. Ya, ini port 11 sampai 24 pindah ke manajemen. Udah ada. Lalu reassign VLAN 11 kan VLAN 21 ke VLAN 10. Jadi kita pernah di interface VLAN. VLAN 11 sampai 21 ke VLAN 10 ya. Switch port, akses VLAN 10. Enter. Oh, bukan sampai ya. VLAN 11 dan VLAN 21 bukan sampai. Oke, kita salah baca. VLAN 99 ini. 99 enter. Nah, exit. Exit ini harusnya interface range Ethernet 0/11 dan pas Ethernet 0/21. Nah, ke 10 enter. Nah, ini benar nih. Exit. Terus apa ini? Remove VLAN assignment from an interface. Kita ke interface pas Ethernet 0/24. Nah, ini untuk menghapus eh hapus VLAN assignment ya. Tekan no switch port akses VLAN. Nah, begitu. Enter. Exit. Exit. Nah, coba kita lihat ya. Do show VLAN. Kita lihat VLAN 24. Nah, VLAN 24 udah nggak ada di sini ya. Udah hilang dari VLAN database. Dia pindah ke VLAN 1 dia ya. Nih, 24 nih. Udah nggak di VLAN 99 lagi. Lalu ke step 3 ini remove a VLAN ID from VLAN database. Sekarang kita menghapus VLAN ya. Kita ke interface menghapus VLAN ID. Kita ke interface fase Ethernet 0/24 masih di 24 switch port akses VLAN 30. Oh ya, bentar. Nah, karena kan VLAN 30 nggak ada, jadi ini muncul pesan kayak gini nih, akses VLAN does not exist. Lalu dia membuat VLAN 30 ya. Misalnya kita tipu nih, buat kesalahan, kita salah masukin VLAN, ternyata VLAN nggak ada gitu, dan dia otomatis membuat VLAN 30 ya di sini ya, otomatis membuat VLAN yang kita ketikkan yang nggak ada itu. Kita tinggal ini aja caranya, no VLAN 30 enter, udah hilang VLAN 30 nya. Kalau kita lihat nah ini nggak ada kan VLAN 30 nya.
Eh, dan fase internet 24 nggak ada di sini karena sebelumnya dia ada di VLAN 30 ya. Fase internet 24-nya udah masih nyangkut di VLAN 30 ya. Sementara VLAN 30 udah nggak ada. Kalau begitu kita ke interface 24 lagi. Jadi pakai no switch port access VLAN. Nah, mau kita lihat di sini. Nah, VLAN apa fase internet 24 udah balik ke VLAN 1. Sekarang part 4 ini kita mau konfigurasi terang ya. Kita masih di switch 1. Sini use DTP to initiate trunking on flash internet 1. Nol slash 1. Lalu kita switch port mode dynamic desirable. Nah, begitu. Nah, kalau terang itu digunakan waktu ingin ke jaringan ingin apa? Ingin ke keluar daerah gitu ya. Itu digunakan di port yang portnya itu tuh terhubung ke luar gitu. Kayak apa ya? Kayak gateway, saya seperti gateway gitulah. Nah, contohnya di sini. Yang akses itu dia yang mengarah ke ini dia yang mengarah ke end device. Nah, sementara terangnya itu dia mengarah ke seberang ya, jaringan seberang gitu. Jadi seperti itu. Kita enter. Nah, kita lihat ya. To show interface terang. Kita lihat sekarang terangnya. Nah, ini interface terang di sini udah ada ya port 1 dengan native VLAN dia native VLAN 1 dia dengan VLAN 1 ya. Di switch juga kita konfigurasi seperti switch di switch 2 juga kita konfigurasi seperti switch 1 ya. Interface flash internet 0 ke 1 ya kan. Lalu switch port mode dynamic desirable gitu. Oh enggak. Sorry. Kita nolkan dulu. No. Bukan desirable, tapi kalau di sini pakainya auto ya. Satu auto. Enter. Nah, gitu. Setnya ke auto kalau switch 2. Nah, kita lihat. Do show interface terus terang. Nah, dia pas internet 01 sekarang sudah trunking ya statusnya. Sekarang kita cek sekarang apakah PC ini bisa saling nge-ping dari PCB coba ping 192.168.10.3 ini 3 Ntar. Nah, sekarang udah bisa ya. Sebelumnya nggak bisa nge-ping, sekarang udah bisa nge-ping karena udah ada terang yang menghubungkan yang meng-carry traffic VLAN keluar ya. Dari PC coba sekarang PC ke PC bisa, coba sekarang switch switch ke switch bisa nggak? 11 enter. Kita lihat, kita tunggu.
Apakah switch juga bisa? Nah, switch juga bisa ya sekarang ya. Terus sekarang udah bisa karena udah ada trunking di switch ya. Udah bisa saling terhubung juga switch ini. Jadi seperti itu. Coba sekarang dari PC ke switch berapa bisa? Ping 192.168 titik itu titik 12 lah ya ke switch 2. Coba dari PC ke switch 2 bisa nggak? RTO. Kalau untuk PC ke switch dia nggak bisa ya. Nah, sekarang kita ke step 2. Manually configure terang interface. Prosedurnya 1. Kita akan mengkonfigurasi interface secara manual berarti di sini ya. Bukan pakai DTP. Prosedur 01. Switch port mode terang. Exit. Kalau kita lihat sekarang show interface terang mana? Show interface terang. Ini sama ya dia masih terang juga. Kita menggunakan ini manual config manual terang ya. Tadi kan sebelum pakai mode desire, mode auto gitu. Sekarang manual, langsung switch port mode terang aja gitu. Nah, kalau manual kita bisa pindah nih. Kita bisa kita mau pakai kita manual, kita memilih mau pakai VLAN mana yang akan menjadikan terang gitu. Switch port yang akan jadikan terang native-nya. Kalau sebelumnya kan native VLAN-nya ada 1 ya. Nah, kita akan mengubah native VLAN itu menjadi 1000 gitu. Switch port terang native VLAN 1000 enter. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah, sekarang berubah ya native VLAN-nya ya 1000 sekarang ya gitu. Oke, ini apa yang belum selesai nih? Eh, oh iya, kalau bisa lock-nya belum untuk switch 2. Nah, mati tak? Mati. Oke, mati tadi ya ini ya, switch-nya. Sekarang ini nih. Saya tadi lupa. Line tolong cepat login. Nah, tadi lupa ini ya, di set apa? Lupa enable login. Lalu line fit juga tadi lupa. Mau sampai 4 login gitu. Gitu. Fit. Terus ini juga ya interface VLAN interface fast Ethernet 0/24 juga ini diubah. Nah, kan ini mismatch nih dia nih. Nah, karena beda native filenya beda gitu. Kita ubah dulu native filenya itu eh, switch port mode terang, switch port terang native VLAN 1000 enter. Sip, itu bukan switch port terang native VLAN 1000 ya bener sih. Seperti itu. Coba kita cek result tapi kok belum 100% nih. Dynamic mode native VLAN. Tapi ini udah keset ya, kenapa di situ nggak checklist gitu, nggak grade gitu. Saya juga kurang tahu, tapi ya mungkin itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.